Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti Azamir di sini akan menerangkan materi tentang etika profesi yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester. NPM saya 171000151. Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata yang hampir sama bunyinya, yaitu pertama berasal dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan yang baik, yang layak, tempat tinggal. Sedangkan yang kedua berasal dari kata etikos yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam berperilaku. Di dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti. Etika dalam pengertian umum menunjuk pada suatu perilaku atau tindakan dan pada refleksi atas tindakan tersebut. Tindakan manusia dengan prinsip-prinsip yang mendasari itu seringkali disebut moralitas. Masalah dasar bagi etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut Magni Suseno, etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial, yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat. Tujuan etika adalah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun, mengenai penilaian baik dan buruk. Pada perspektif profesionalisme, kiranya perlu pemahaman terminologis untuk kesepakatan tentang profesi, profesional, dan profesionalitas yang dinaungi oleh etika profesi. Dalam hubungan ini, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Profesional menunjuk pada orang-orang yang bergelut di dalam profesi. Artinya, orang-orang yang memenuhi standar profesi dan berada pada posisi itu disebut profesional. Khususnya di Indonesia, munculnya motivasi untuk berkualifikasi profesional ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang dikehendaki secara tersistem dan terstruktur mencapai tujuan yang diinginkannya. Di dalam hal kompetensi, profesionalitas adalah kualitas suatu profesi. Profesi merupakan keahlian tertentu yang terbentuk melalui serangkaian rekayasa seperti pendidikan dan latihan yang dengan rekayasa tersebut akan terbentuk pribadi dengan komitmen yang teguh pada profesinya. Pada dimensi ini, hubungan etika dengan profesi adalah bahwa profesi diartikan tidak saja berada pada dimensi yuridis, tetapi yang lebih konkret di dalamnya juga mengandung elemen-elemen seni atau art. Ada 3 fungsi hukum sebagai kerangka landasan memahami profesi dalam kedudukannya. Sebagai dasar dari pemberlakuan etika profesi bagi kelompok tertentu, pertama, fungsi hukum sebagai penjaga keamanan masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai pelaksana ketertiban. Dan yang ketiga, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari persengketaan yang timbul ketika pada akhirnya pelanggaran profesi dipandang sebagai pelanggaran hukum. Lalu, etika profesi dimaknai sebagai pedoman perilaku bagi pengemban atau pelaksana dari profesi tersebut. Etika itu sendiri secara umum pengertiannya adalah suatu tatanan akhlak atau moral. Sebagai tatanan moral tentunya beranjak dari segi-segi yang sifatnya abstrak dan umum. Sebagai ciri khas tatanan moral, maka sebenarnya sanksi yang akan dijatuhkan itu nantinya bukan berbentuk nestapa secara fisik, sebagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh ketentuan hukum. Namun, sanksi yang diterima lebih dekat kepada dimensi nestapa secara psikis atau nestapa secara moral. Lalu, etika profesi terhadap penegak hukum. Yang pertama, penegakan hukum atau law enforcement.
dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Yang kedua, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian, persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Profesi terhadap penegak hukum, yang dimana profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi yang pertama legislator atau politisi, yang kedua perancang hukum atau legal drafter, yang ketiga advokat, yang keempat notaris, yang kelima PPAT, yang keenam polisi, ketujuh jaksa, dan kedelapan panitera, 9 hakim, dan 10 arbiter atau wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing, profesi tersebut diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu, juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Etika profesi terhadap advokat. Peran advokat dalam penegakan hukum terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Etika profesi terhadap advokat. Yang pertama, di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat, memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat. Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat atau kode etik profesi advokat. Sekian presentasi materi etika profesi untuk memenuhi ujian akhir semester dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.